dengan menggunakan rumus ini. Delta H reaksi, jadi jumlah delta HF-nya produk. HF itu apa kemarin? Entalpi pembentukan. Perubahan entalpi pembentukannya nanti yang diproduk dikurangi jumlah perubahan entalpi di reaktan di sebelah kiri. Jadi kalau yang ini produk dikurangi reaktan berarti kanan kurang kiri. Supaya nggak ketukar, karena nanti rumus yang selanjutnya itu rumusnya mirip kayak gini. Jadi kita sepakati ya. Kalau diketahui delta HF senyawa, nih, jika diketahui entalpi pembentukan senyawa, F kan formation. Jika diketahui delta HF senyawa, maka rumus yang dipakai adalah delta HF-nya produk dikurangi delta HF-nya reaktan. Ingat, produk dikurangi reaktan. By the way, ingatkah kalau dalam reaksi produk itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang di sebelah kanan ya, misalnya A plus B sama dengan A plus B, hasilnya adalah A plus B C plus D. Yang namanya produk mana? Yang sebelah kanan ya. Ini namanya produk, ini namanya reaktan. Oke, pasti udah tahu lah ya, ini kamu kelas 10. Nah, sekarang gimana cara mencari delta H-nya? Saya langsung ke contoh soal. Misalnya diketahui ada delta HF, ini kalau ada bulat gini artinya delta HF standar ya. Delta HF-nya nilai delta HF-nya H2O adalah minus 285,5. Terus delta HF-nya CO2 min 393,5. Kalau delta HF-nya C3H8 itu sekian, min 103. Pertanyaannya adalah hitunglah delta HC C3H8. Gimana cara mengerjakannya? Ingat, HC itu artinya apa? HC itu kemana artinya? Entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran. Nah, waktu kita belajar hidrokarbon, C3H8 itu apa namanya? Propana. C3H8 namanya propana. Dia termasuk alkana ya. Berarti langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kamu buat reaksinya dulu. Reaksi apa? Karena yang diminta delta HC artinya pembakaran, maka nanti si propananya dibakar. Ayo, berarti gimana bikin reaksinya? Nah, ini saya bilang kenapa kimia itu berkesinambungan. Kamu harus ngerti dari setiap babnya. Sekarang kalau soal kayak gini nggak ngasih reaksi gimana? Tapi tenang, kalau ulangan mah saya kasih reaksinya. Gimana cara buat reaksinya? Ya udah kita bikin aja dulu. C3H8. Ingat kalau dibakar berarti direaksikan dengan oksigen. Hasilnya anggaplah sempurna ya. Toh di sini juga diketahui CO2 dan H2O. Berarti hasilnya adalah CO2 dan H2O karena di pembakarannya kita anggap sempurna. Oke. Nah, terus udah selesai belum? Setarakan dulu kan? Berarti sininya 3. Terus apalagi? H-nya di sini 8, di sini baru ada 2, berarti kali 4. Kita hitung O. 3 kali 2, O-nya di sini 6, 4 kali 1, 4, 6 tambah 4, 10. Berarti di sininya 5 gitu ya, supaya 5 kali 2, 10. Oke, kalau sudah sama kanan kiri, kita langsung aja tulis rumus ini. Rumusnya ini ditulis. Cara mencari delta H-nya gimana? Ini saya hapus. Oke. Delta H reaksi itu kan jumlahnya delta HF produk dikurangi jumlahnya HF reaktan gitu kan? Oke. Terus gimana? Ya udah, yang ada di produk siapa? Ini kan CO2 sama H2O. Yaudah kita masukin CO2 kan ada angka 3-nya, berarti kita masuk 3 dikali nanti CO2. Oh, harus dikali Bu sama koefisiennya. Yes, dikali sama koefisiennya. Lanjut, terus apa lagi? Di produk ada siapa lagi? Ada H2O ditambah 4 dikali H2O. Tuh, sampai sini paham? Ini untuk yang produk. Dikurangi yang reaktan. Reaktan tuh ada siapa aja? Ada C3H8 dan 5O2. Jadi nanti di sini C3H8 delta HF-nya ya ditambah sama 5 kali delta HF-nya O2. Gitu. Baru kita tutup kurung. Shoot. Sampai sini paham? Ngerti ya? Ini maksudnya kurang lagi nulisnya. Maksudnya delta HF-nya dia berapa? Delta HF-nya dikali. Oke? Gitu ya. Ini juga nih maksudnya dikali sama delta HF-nya. Masukin. Berarti 3 dikali
delta HF-nya CO2 berapa? Nih, minus 393. Berarti 3 dikali minus 393,5 ditambah 4 dikali delta HF-nya H2O minus 285,5. Tutup kurung dulu biar kamu gak bingung. Dikurangi terus C38 berapa? Min 103. Min 103 ditambah. Nah, O2 nya nggak ada, delta HF nya 02. O2 berarti dia 0. Jadi sebenarnya kalau yang diatomik kayak O2, N2 itu sebenarnya delta HF-nya itu 0. Tapi kadang saya suka nemu beberapa soal yang dia ngasih harganya. Jadi kamu sesuaikan aja. Kalau dia nggak ngasih berarti dia kita anggap 0. Kalau dia ngasih berarti kamu masukin. Gitu aja ya biar gampang. Berarti karena dia tidak ada dalam soal berarti saya anggap ini 0. Oke, sampai sini paham? Tinggal dimasukin aja terus kamu jumlah deh. Coba, kalau lagi ulangan nggak boleh pakai kalkulator ya. Berapa harganya? Min 393,5 kali 3 ditambah 4 kali min 285. Tadi sih saya udah ngitung, hasilnya itu minus, pokoknya setelah dihitung minus 2219,5. Oke, coba kamu cek nanti ya, betul nggak segini? Apa satuannya? Kilojoule per mol. Ya ngikutin aja di sininya. Sampai sini paham? Bisa? Terus saya kasih contoh lagi. Oke, saya kasih contoh lagi. Ini contoh soal kedua. Jadi diketahui ada delta HF-nya CaCO3 min 1207 kJ per mol. Terus delta HF-nya CaO min 635,5. Terus delta HF-nya CO2 min 394. Tentukan perubahan entalpi. Berarti apa yang ditanya? Kalau perubahan entalpi berarti delta H-nya yang ditanya gitu ya. Tentukan perubahan entalpi pada proses penguraian CaCO3 dengan reaksi berikut. Soal ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia udah ngasih reaksi ya. Jadi kamu nggak perlu repot-repot bikin reaksinya. Yang dia minta perubahan entalpinya. Sama rumusnya ini. Jadi langkah pertama kita tulis ulang aja dulu reaksinya. CaCO3 kalau diurai jadi CaO ditambah CO2. Gitu ya. Udah setara? Kayaknya setara. Oke, terus gimana tadi rumusnya? Delta H reaksi itu sama dengan jumlah delta HF-nya produk ada di sebelah mana? Yang ini kan berarti dikurangi jumlah delta HF-nya reaktan. Ingat ini rumusnya. Udah kita masukin aja yuk. Produknya CaO dan CO2. Berarti delta, karena koefisiennya sama-sama 1, ya udah berarti delta HF-nya CaO ditambah delta HF-nya CO2 saya kurungin dikurangi delta HF-nya CaCO3. Tuh. Berapa? CaO-nya berapa? Minus 635,5 ditambah CO2 berapa? Min 394. Nah, yang kayak gini hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Ini plus terus ketemu minus, kamu harus kasih kurung. Kenapa kalau nggak dikasih kurung, Bu Erika? Saya nggak mau ngasih kurung. Kalau nggak dikasih kurung suka nanti jadi kamu kurang, jadi kamu tambah, jadi nanti suka repot. Jadi supaya untuk keamanan dan meminimalisir kesalahan, jadi dikurung aja. Oke, sudah. Terus dikurangi berapa delta HF-nya CaCO3? Min 1207 gitu. Oke, berapa hasilnya? Coba kamu hitung. Min ini berarti jadinya min berarti ketemunya jadi plus. Berapa? Tadi sih saya udah ngitung. Plus positif 177,5 kJ per mol. Please check it ya. Dicek ya. Mudah-mudahan betul. Oke, sampai sini paham caranya. Yang penting kamu ngerti caranya karena soal ini akan keluar di UTS dan di UAS. Jadi ya udah tinggal produk dikurangi yang kanan. Produknya semua dijumlah, dikurung tutup supaya nggak ketuker, baru ke reaktan. Sampai sini paham? Bisa ya?
nanti ini keluar, tapi tenang aja, mudah-mudahan lebih mudah karena UTS kan ada pilihan gandanya. Oke, bisa ya. Oke, saya review sedikit. Langkah ketiga untuk mencari perubahan entalpi adalah dengan mengurangi jumlah delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Sampai sini paham? Easier? It's easy ya, still easy Bu Erika. Oke. Lanjut, cara yang terakhir. Nah, dengan saya nanti menjelaskan ini, selesailah sudah.